Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman Nurjati dengan NIM 182221013. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Di sini saya dari Manajemen Industri B1 ingin menjelaskan poin-poin penting untuk menjadi orang sukses dan menghasilkan banyak uang dari mata pembisnis. Oke, jujur, banyak orang yang menyebut orang sukses itu ialah orang yang banyak harta. Namun banyak juga orang yang bilang bahwa orang sukses itu adalah penjabat atau orang terkenal. Mereka tidak salah. Mengapa? Karena mereka mendefinisikan sukses itu berdasarkan indikatornya masing-masing. Namun, sukses itu juga bisa didefinisikan sebagai sukses yang tepat ialah meraih apa yang diinginkan. Yang diinginkan ini bisa berupa cita-cita, sasaran, ataupun juga target yang diinginkan oleh orang tersebut. Sebagai contoh, jika Anda ingin bercita-cita menjadi seorang fisikawan, kemudian Anda berkuliah di fakultas sains, lalu lulus menjadi seorang fisikawan, Anda akan menjadi orang sukses. Tapi jika keluar dari pekerjaan bidang tersebut, terus maka Anda juga bisa, tapi Anda juga mewujudkan cita-cita Anda juga disebut dengan orang yang sukses. Tentu saja sukses itu tidak dari lahir, namun dari apa yang Anda bisa raih keberhasilan tersebut. Modal dasar dari kesuksesan itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada sukses hard skill dan soft skill. Jadi perpaduan antara hard skill dan soft skill Anda itu menjadi sukses. Oke. Hard skill sendiri itu ialah kemampuan teknis yang bisa diperoleh dengan belajar sendiri atau melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara soft skill itu merupakan kemampuan mengelola diri sendiri dan orang lain. Oke. Selanjutnya, saya ada penjelasan sedikit mengenai 5 sukses yang harus diperjuangkan. Di sebelah saya ini ada contoh 5 sukses yang harus diperjuangkan. Yang pertama ada spiritualitas, finansial, lalu ada sukses kesehatan, sukses keluarga, dan sukses sosial. 5 sukses ini apa aja sih penjelasannya? Penjelasannya sebagai berikut. Jadi, sukses dari segi spiritualitas itu adalah kesuksesan yang berkaitan dengan akhirat atau ketaatan kita terhadap agama yang kita peluk, agama yang kita anggoti. Misalnya, jika saya beragama Islam, maka saya harus melaksanakan ibadah wajib saya seperti sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat saya. Ibadah wajib ini harus juga dilengkapi dengan ibadah sunnah-sunnah seperti menunaikan umroh, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Itu merupakan sukses dalam spiritualitas. Selanjutnya ada sukses finansial. Kesuksesan finansial ini apa sih? Kesuksesan finansial ini berkaitan dengan uang, dimana memang uang itu bukan segalanya, tapi realitanya kita memang butuh uang untuk beragam keperluan sehari-hari kita, seperti aspek finansial umumnya berupa karir yang cemerlang, terus rumah yang layak, kendaraan pribadi, tabungan masa depan, atau bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya itu penjelasan mengenai sukses kesehatan. Kita tuh gak ada artinya, harta-harta kita tuh gak ada artinya, ataupun jabatan yang telah kita raih itu gak ada artinya kalau kita tidak sehat. Jadi harta itu pasti akan habis, apalagi kalau misalnya kita gak sehat, itu otomatis harta kita bakal dikuras untuk berobat, untuk
mengejar kesehatan kita. Oleh karena itu, selain sukses spiritualitas, sukses finansial, kita juga harus memiliki sukses kesehatan. Upaya yang harus kita lakukan agar bisa meraih sukses kesehatan itu berupa olahraga yang rutin, misalnya eh, jangan lupa untuk berolahraga seperti lari 3 kali seminggu, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan juga pasti memiliki pikiran yang positif. Selanjutnya itu adalah sukses dalam kekeluargaan. Oke, ini lebih ke pribadi, yaitu bagaimana kita membentuk keluarga yang harmonis, terus memiliki orang tua ataupun pasangan yang rukun, terus tidak memiliki banyak masalah dalam kekeluargaan. Jadi sukses keluarga ini lebih ke sukses pribadi. Selanjutnya yang terakhir itu penjelasan mengenai sukses sosial. Jadi sukses sosial ini seperti kita seperti sukses di lingkungan di sekitar kita. Jadi kita bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan sekitar, terus lingkungan pekerjaan juga, terus lingkungan pertemanan dan lain sebagainya. Jikalau kita memiliki hubungan yang baik-baik saja, berarti kita juga termasuk ke dalam sukses sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan menjadi orang yang sukses. Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, memang harus dituntut bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin demi mengantongi kesuksesan dalam hidup. Maka berikut ada 10 tahap menjadi orang yang sukses. Untuk menjadi orang yang sukses, cara-caranya ialah pertama, konsisten dan memiliki tekad yang tinggi. Yang membedakan orang sukses dengan yang belum sukses adalah konsisten dan tekad tinggi dalam menjalani sesuatu. Seringkali orang tersebut itu putus asa dan terpaksa meninggalkan apa yang sudah dibuat di tengah jalan. Padahal mungkin saja sebentar lagi apa yang sudah diperjuangkan itu bisa saja terwujud sehingga kita menjadi orang yang sukses dan tepat. Hanya saja karena kurangnya konsisten dan gak punya tekad yang tinggi, makanya jadinya gagal gitu. Jadi punya tekad yang tinggi. Kedua, harus mau terus belajar, tidak pernah menyerah. Selain konsisten dan punya tekad tinggi, kita juga perlu keinginan untuk terus-menerus belajar dari waktu ke waktu. Kan perkembangan zaman itu begitu cepat, menjadi landasan utama kenapa terus belajar ini menjadi suatu hal yang harus wajib diperhatikan. Bahkan banyak orang sukses seperti Bill Gates mungkin itu kan hobinya membaca karena dirasa masih banyak ilmu pengetahuan yang perlu mereka pelajari lebih jauh lagi dari sekedar kesuksesan materi. Oke. Selanjutnya yaitu belajar dari kesalahan. Tidak hanya terus belajar, tapi kita juga harus belajar dari kesalahan. Beberapa generasi muda sekarang kan itu sering banget capek dan mengeluh dan memutuskan untuk menyerah begitu saja. Padahal usaha itu pertamanya dalam berbisnis. Jadi jangan pernah mau menyerah, harus terus belajar dan jadikan suatu usaha itu pengalaman, bukan malah menyerah begitu saja. Emang untuk menjadi sukses itu perlu berkali-kali jatuh dan cukup sekali berhasil gitu. Untuk selanjutnya itu ialah mempertimbangkan saran orang lain. Karakter masing-masing pribadi itu emang berbeda-beda. Ada yang suka mendengarkan saran orang lain dan juga yang keras kepala dengan apa yang diinginkannya. Kalau kamu orang yang demokratis, gak apa. Tapi kalau sebaliknya, ada baiknya untuk merubah sikap tersebut. Sebab yang namanya saran itu tujuannya adalah memperbaiki kekurangan yang sebelumnya pernah terjadi, entah dari siapapun, entah orang dari jabatan manapun. Kamu perlu mempertimbangkan saran orang lain agar menjadi lebih baik.
Selanjutnya yang kelima, ada yang memiliki jiwa pemimpin yang baik. Untuk menjadi sukses kita juga punya jiwa pemimpin yang baik, di mana hampir semua orang yang sukses di dunia ini berhasil menciptakan sebuah perusahaan karena dia memiliki sifat leadershipnya yang sangat terasah selama duduk di bangku sekolah maupun bekerja. Maka dari sekarang asahlah sifat leadership Anda agar bisa menjadi orang yang sukses. Jika dirasa kamu belum memiliki poin yang satu ini, maka bisa mencoba mulai dari sekarang dengan memimpin sebuah tim guna atau memimpin tim dari proyek kecil saja. Gitu. Oke. Selanjutnya yang keenam itu mulai aja dulu. Jadi poin ini merupakan poin yang punya rencana besar untuk membangun usaha atau perusahaan besar tapi takut buat memulainya karena berbagai faktor. Maka kita harus mulai aja dulu gitu. Sedangkan di sisi lain ada juga orang yang nekat melakukan usaha bermodalkan rasa percaya diri dan persiapan yang minim. Siapa yang bakal lebih dekat dengan kesuksesan, pastinya itu memulai aja dulu, apapun persiapannya mau minim ataupun udah siap total itu dimulai aja dulu gitu. Selanjutnya itu punya rasa relasi yang luas dan baik. Kalau kita punya relasi yang luas dan baik itu bisa membantu kita ke jalan yang sukses sih, mungkin bisa dibilang jalan orang dalam ya. Selanjutnya itu adalah rutin melakukan evaluasi. Jadi cara menjadi orang sukses itu rutin melakukan evaluasi tim. Ketika kamu menyelesaikan sebuah proyek besar, tentunya ada beberapa hal kecil yang jadi kekurangan saat dilakukan. Jadi harus ada evaluasi setiap ada proyek ataupun setiap ada usaha yang kita lakukan itu harus dievaluasi agar bisa menjadi lebih bagus lagi. Selanjutnya itu yang kesembilan ada disiplin dan bertanggung jawab. Cara untuk menjadi orang sukses itu harus bisa disiplin dan bertanggung jawab. Harus dibiasakan mengerjakan sesuatu, harus dengan terorganisir. Contohnya tepat waktu, tidak pernah terlambat dan bertanggung jawab terhadap deadline. Terakhir, yang ke-10 itu adalah berdoa dan bersyukur. Berdoa dan bersyukur itu bisa dikatakan kunci untuk menjadi orang yang sukses. Kedua hal ini itu mendekatkan diri kepada kesuksesan secara rohani. Percuma kan kalau kita punya banyak uang tapi kurang mensyukuri, bisa saja uang itu habis entah kemana untuk hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Mungkin itu 10 tahap untuk menjadi orang yang sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses untuk menghasilkan uang untuk orang sukses di mata pembisnis. Dari tahapan tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa sukses itu menghasilkan banyak uang. Nah, ada beberapa poin penting juga nih dalam menghasilkan uang dari mata pembisnis. Berikut penjelasan singkat saya. 10 cara mendapatkan uang dengan cepat. Pertama, dari mata pembisnis itu pasti memanfaatkan segala waktu, terus memanfaatkan segala ide, kreativitas, dan inovasinya untuk mendapatkan berbagai macam uang. Salah satunya ialah menjual produk, baik itu produk ataupun jasa di e-commerce ataupun offline store. Tapi kan sekarang lagi maraknya e-commerce, pasti ya berbagai macam inovasi lah dibentuk untuk jual produk di e-commerce. Kedua, yaitu mengambil pekerjaan dengan jangka pendek. Selain itu ada juga mencari lowongan pekerjaan di sosial media, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghasilkan uang cepat, karena sekarang kan lagi maraknya sosial media seperti Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk mencari lowongan pekerjaan dan jadi sarana untuk mencari cuan di zaman sekarang. Oke, selanjutnya itu
bisa dengan berbisnis dengan membuat produk sendiri, karena sekarang juga bisa memanfaatkan sosial media dengan mempromosikan produk-produk sendiri tuh. Dan sekarang kan juga lebih cepat naiknya untuk mempromosikan produk sendiri lewat sosial media. Jadi sebenarnya langkah-langkah ini tuh saling berkaitan agar bisa memudahkan mencari cuan gitu. Selanjutnya bisa juga dengan menjual lahan. Kalau ini lebih berbeda dari tahap-tahap sebelumnya. uh, Tahap ini bisa menggunakan jasa perantara ataupun mengiklankan lahan melalui internet juga sebenarnya, guna menarik pembeli atau penyewa yang potensial dan mendapatkan hasil penjualan yang besar. Selanjutnya yaitu menjadi pekerja lepas. Kalau Anda punya keterampilan dan ingin mengujinya, Anda bisa memanfaatkan situs pekerjaan lepas seperti Upwork yang dapat menawarkan pengumpulan pembayaran terintegrasi. Dengan mencoba opsi ini, Anda pun tidak perlu lagi mencari klien-klien sendiri. Yang ketujuh itu bisa menyewakan barang-barang Anda ini cukup simpel dan mencari cuan ya, dengan menyewakan barang-barang yang Anda miliki. Misalnya seperti barang-barang menarik seperti alat berkemah, atau mungkin menyewa barang mungkin seperti gaun, itu bisa disewakan juga. Terus ada barang-barang lainnya sih yang bisa disewakan lainnya, itu yang seperti motor dan lain sebagainya. Selanjutnya menyewakan tempat tinggal. Kalau menyewakan tempat tinggal ini lebih berbeda lagi dari langkah-langkah cari cuan yang tadi. Kalau menyewakan tempat tinggal ini bisa menyewakan semacam lahan untuk tempat tinggal seperti kosan, mungkin menyewakan kosan terus dikontrakkan, itu juga menguntungkan banyak uang ya. Selanjutnya memasarkan nama kita. Jadi kita bisa memanfaatkan berbagai situs atau media sosial seperti LinkedIn untuk memasarkan atau membranding nama kita agar mendapatkan jasa dan pekerjaan juga lebih cepat. Terakhir itu menjadi seorang yang proaktif, dimana menghasilkan uang dengan cerdas itu menjadi proaktif, dalam bersikap proaktif dan menjalin hubungan relasi, maka akan mendapatkan banyak peluang juga dalam menghasilkan uang yang sah gitu. Jadi saya sudah menjelaskan beberapa langkah untuk menjadi orang yang sukses dan mendapatkan uang melalui berbagai tahapan dari mata pembisnis. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.